Saya juga kaget digantung di itu banyak di pohon-pohonan itu di dahan-dahan itu yang digantung tuh bukannya apa-apa, itu semua manusia ada yang perempuan, laki-laki, muda itu banyak. Saya tuh tadinya tuh di Bogor, Gunung Salak. Kenapa saya ada di sini sekarang? Lepas dari rumah saya pertama pergi sampai saya pulang tuh udah 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM Malam Mencekam, kembali kita hadir menemani Anda dengan kisah-kisah horor menarik lainnya. Malam hari ini saya bersama Ki Jambrong. Kita berada di Kabupaten Bandung, Desa Ciluluk, Kampung Gorowek. Desa ini berada di ketinggian, saya juga kurang tahu ya, tapi yang jelas di sini daerahnya dingin. Malam hari ini Ki Jambrong akan menceritakan pengalamannya, akan berbagi kepada kita waktu beliau mendaki Gunung Salak pada tahun 1990-an. Baik sobat, sebelum kita mulai, kami ucapkan banyak terima kasih atas support Anda. Subscribe, like, komen, dan share. Dan kepada sobat, jangan lupa untuk mengirimkan cerita horor dan mistisnya kepada kami ke malammencekamstory@gmail.com. Kami tunggu ya cerita Anda. Oke, kita ke Ki Jambrong. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Kita di Gorowek nih. Iya, Gorowek. Udara juga udah cukup dingin ya Ki ya. Iya. Tapi Aki berkesempatan bercerita kepada kita mengenai pengalaman mistisnya mendaki Gunung Salak di tahun 90 ya Ki. Iya. Ceritanya apa tuh Ki kira-kira? Pengalaman saya di Gunung Salak tuh ya, jadi setelah saya kerja di satu proyek tuh dulu tuh di perumahan. Itu tuh saya tuh lagi duduk-duduk kalau habis kerja kan capek, kita duduk-duduk santai sama teman-teman kerjaan tuh. Saya ngomong sama teman saya tuh, denger nggak? Denger apa? Kedengaran saya sih ada suara gamelan wayang. Oh, gak ada. Jadi suara wayang tuh bagusnya ampun-ampunan, sangat indah merdu gitu. Dia nggak percaya tuh, teman-teman satu nggak percaya. Jadi saya tuh penasaran gitu ya, ada di daerah mana tuh. Emang saya senang wayang golek tuh, senang saya. Satu berjalan ikuti jalan setapak. Jalan terus di jalan tuh sekitar habis perjalanan dari tempat tadi sekitar 1 jam. Saya ketemu sama kakek-kakek tuh yang lagi duduk di pinggiran jalan. Saya tanya, Mang dengar nggak suara wayang? Iya emang ada, sekarang ada wayang. Di mana tuh? Sebelah sana. Deket gak Mang? Ya lumayan dekat. Emang kamu mau kemana? Saya mau ke sana. Orang tua itu tuh malah senyum dengan saya ngomong begitu tuh. Senyum tapi nggak ngerespon, cuma udah ngomong begitu dia jalan. Tahu berapa meter kemudian si orang tadi tuh kakek itu udah nggak kelihatan, walau alam tahu kemana, tahu enggak, pokoknya nggak kelihatan aja. Saya emang gerutu, dasar juri, ditanya bener-bener ngaleos. Saya jalanin perjalanan, ada warna putih di depan. Saya deketin, emang ragu kok di sini ada putih-putih berdiri, itu apa tiang listrik atau apa ya? Tapi ya setahu saya sih di sini kayaknya gak ada lah. Masalahnya jalannya jalan kecil, makin lama tuh saya mendekat. Dia tuh jalan loncat-loncatan, saya lihat ke bawah tuh nggak nampak ke bumi. Ya, simpelnya tuh ya itu pocong. Saya deketin pocong itu, dia malah jalan terus menjauh, menghindar. Saya ikutin si pocong itu tuh ikutin. Pas udah nyampe ke ujung kampung menghilang. Si ujung kampung tuh udah menghilang.
Terus saya lanjut lagi perjalanan jalan ya. Di situ ada pos ronda. Orang-orang pada ngeriung, pada ngerubung. Kata dia, "Mang, mau kemana?" Ya kan, saya mau lihat ini, mau lihat nonton wayang. Suara wayang bagus banget, saya senang. Orang-orang ngetawain saya, dasar lu orang gila, masa di sini gak ada wayang, gak ada apa kok. Ya suara wayang itu selalu mendenging di telinga saya tuh, selalu mendenging terus. Jadi seolah-olah mengganggu bener-bener. Kita lanjut perjalanan. Di pertigaan, yang satunya ke arah kanan, yang satunya agak nyudut. Itu taksiran saya tuh ini ini jalan yang ke kiri ini pasti arahnya ke sana kok. Ada wayang. Jalan terus. Di situ tuh saya lihat dari kejauhan tuh seperti kebun gitu ya, seperti kebun, pohon-pohonan emang besar, pohon-pohonan rindam gitu ya. Jalan. Di situ ada belokannya tuh belokan ke kanan, saya ikuti ke kanan. Perjalanan saya tuh udah mulai perasaan menanjak, daerah nanjak, daerah miring. Jalan udah jalan, emang perasaan capek, kesal gitu ya, gak nyampe. Dari arah belakang tadi saya tuh ada mobil kolbak, saya stop mau ikut. Saya naik ke kolbak, diajak. Si mobil tadi kolbak itu terus lanjut. Itu suara wayang itu semakin dekat tuh suara wayang udah. Saya turun, up. Saya mau turun sini. Dia langsung nanya, tahu dia, "Kang mau lihat wayang?" "Iya." "Udah sebentar lagi ikut saya sana, saya juga mau ke sana." Saya percaya aja ikuti. Udah di ujung jalan, saya turun sama orang yang di mobil 2 itu turun. Saya jalan duluan. Pas nengok ke belakang tuh mobil gak ada mobil. Di situ saya kaget juga nih, saya pikir gini ya, mobil atau apa tuh kok bisa begitu ya. Bodo amat, saya lanjut perjalanan, makin naik, udah naik. Di situ saya ada lihat saung kecil ya, seperti saung ranggon lah. Merasa nanjak, saya capek di situ, saya berhenti di situ tuh, berhenti celinguk gitu. Ingat saya punya rokok, saya ngerokok di situ santai, ngerasain kaki saya itu pegal perjalanan. Udah ngerokok saya habis 2 batang, lanjutin perjalanan. Begitu saya masuk tuh, pertama saya ketemu ya seperti apa namanya, seperti monyet gitu ya. Di daerah situ banyak monyet, di situ tuh banyak monyet. Yang di situ saya lihat tuh banyak pepohonan tuh, besarnya bukan main, sebesar ya sekitar 5 atau 6 orang lah kalau dipeluk tuh. Udah kecapean, satu di situ tidur, duduk sambil enak menikmati gitu ya, menikmati alam pegunungan. Udah capek, adem. Situ ketiduran satu, ya dibilang ngimpi yang nggak ngimpi, dibilang sadar yang nggak sadar. Satu ada yang ngajak, dia nanya, "Kang mau kemana?" "Saya mau lihat wayang." "Oh iya, tuh ada di atas." Satu sama anak itu tuh ya anak sekitar umur 17-an lah, berdua jalan biasa ngobrol. "Kamu dari mana?" Dia ngakunya tuh dari daerah Putri gitu ya, desa Putri ya itu. Lama nanjak, udah nanjak belokan aneh, saya nggak selalu ambil kiri terus, selalu ambil kiri terus. Udah belokan kiri, di situ saya lihat kampung, di situ nggak ada orang di situ. Pas habis kampung di situ saya lihat seperti pasar mendadak tuh. Banyak orang di situ tuh, banyak yang belanja ini, yang belanja itu, belanja ini. Pikiran saya gini ya, lihat wayang atau nonton wayang tuh enaknya sambil ngemil kacang suuk. Saya pikiran begitu, ya saya beli kacang. Saya dulu beli itu sekitar 2.000 loh, kosnya banyak juga sih. Saya sekresek ukuran setengah kilo. Udah dikasih, saya bayar
saya jalan lagi, sambil jalan tuh ngemil suuk itu kacang itu. Udah dari kejauhan tuh udah kelihatan terang di situ tuh. Kata saya tuh begini, oh mungkin ini nih yang namanya di sini tuh wayar mungkin di sini. Yang namanya saya perjalanan situ ke situ itu tuh gak nyampe. Bisa nyampe tuh saya dibawa sama perempuan, ibu-ibu. Dek, kamu mau kemana? Bu, saya mau lihat wayang di sana. Oh iya, saya juga mau lihat ke sana. Saya berdua sama ibu-ibu, saya dipegang tangannya tuh, dipegang. Udah dipegang tuh, saya tuh jalan tuh kayaknya enak deh. Enak, badan tuh gak ada rasa capek, rasa pegal tuh gak ada. Udah nyampe di situ, saya tuh duduknya tuh di dekat tukang kacang di situ. Emang saya bawa kacang, duduk di dekat tukang kacang. Tukang kacangnya ngomong, dia mau beli kacang? Enggak pak, saya bawa. Ya udah. Saya di itu perasaan tuh saya ngemil makanan kacang. Itu wayang ceritanya emang bagus sih ceritanya wayang tuh. Ceritanya tuh dulu tuh cerita perang Bratayuda yang keluar tuh seperti si Cepot, Semar gitu. Itu saya menghayati itu mendengarnya itu rasanya benar-benar menyenangkan sampai saya ketawa atau gini, menikmatilah kesenangan di situ lihat wayang. Kacang saya tuh habis, saya ngeliat di situ tuh ada tukang tahu, saya beli tahu 2.000, wah dapat ya nggak banyak juga ya, paling setengah kresek lah. Duduk lagi di tempat situ makanan. Itu yang namanya wayang tuh gak kelar-kelar, gak ada ujungnya kayaknya sih. Duduk di situ saya tuh jenuh. Nah, kita cari tempat lagi yang lain. Di situ ada tukang bakso, saya mampir di situ tukang bakso, jajan bakso. Cuman porsinya tuh 1.500, banyak sih. Saya lagi makan bakso itu ada anak perempuan 2 nyamperin. Kang, saya mau kang bakso. Saya disitu berpikir saya tuh tinggal tipis. Kalau ini orang itu saya kasih bakso berarti saya satu habis ya, jadi seolah terpaksa saya kasih beli 2 mangkok makan kita tuh bertiga ya sambil nongkrong. Neng kalau tinggalnya di mana Neng? Saya Kang di sana kan sebelah sana. Kalau saya deket tetangga. Nama kamu siapa? Saya namanya tuh Elisa, yang satunya Mariati. Saya tuh emang yang namanya Mariati tuh emang cakep juga sih, emang Mariati itu. Saya pilih yang mana ya? Saya pilih yang Mariati, kenal ngobrol sama Mariati. Malah saya dibawa ke rumahnya Mariati. Masuk ke rumahnya Mariati, orang tuanya pada datang. Ada dari mana? Saya kerja di proyek. Kalau saya sih orang Cirebon, di sini lagi kerja di proyek di perumahan. Kamu jauh-jauh ke sini mau ngapain? Saya mau lihat wayang pak. Udah lihat wayang nih, ketemu sama anak bapak, ngobrol. Terus saya ikut ke sini. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa lah. Dia yang lagi anaknya udah kasih bikin air atau apa, dikasihan jalan capek. Saya dikasih kopi di bekom, bakar singkong sama gula merah. Si bapaknya itu nanya, kamu kalau sama anak saya tuh mau beneran apa mau main-main? Kalau saya sih pak kayaknya sih, kan saya di rumah udah punya istri pak, punya anak. Mana mungkin saya bisa nikah lagi kan, anak saya sama istri saya gimana? Udah masalah itu gampang. Yang penting kamu mau nggak nih nikahin anak saya? Saya tuh mikirnya gimana? Kalau saya nikahin ini anak saya gimana yang di rumah? Kalau nggak dinikahin berarti bodoh, itulah laki-laki bodoh. Terjadilah pernikahannya, cerita pendek ceritanya. Terus saya di situ teh perasaan waktu itu saya udah 2 bulan perasaan. Biasa rumah tangga biasa. Cuman kalau waktu saya di sana tuh nggak pernah kerja. Cari rumput, cari kayu. Cuma gitu aja tiap hari. Kebetulan orang tersebut tuh punya kambing. Ya lumayan banyak juga sih. Suatu saat saya sama mertua saya tuh disuruh, Jang maneh kieu wae jang ayeuna mah ayeuna pan di dieu mana digawe ngarit ngalas hulu bari jeung eueuh hasilna tah ayeuna maneh jika gerakan ditu itu katongo, kata si mertua saya itu. Di atas tuh saya lihat ada batu besar juga sih batu. Saya ngedeketin ke situ nih, saya suruh ke atas ke sini maksudnya apa?
kan di sini kalau cari duit gak mungkin, kalau cari kayu iya. Ya saya ambil logika aja, berarti mertua saya ini suruh ngambil kayu ke sini, ya saya biasa ngambilin kayu semeter diikat. Udah dapat seiketan, tujuan saya tuh mau pulang turun ke bawah, turun ke arah bawah. Nggak taunya saya semakin lama semakin itu ke atas. Tadi atas itu saya di situ ada musola, kedengar ada suara azan. Saya ikut sholat, sembahyang di situ. Udah di situ udah saya tahu berapa menit, perasaan saya tuh udah mau pulang nganterin kayu tadi ke rumah. Ini waktunya udah sore. Itu di situ itu pikiran saya tuh gelap, lupa saya mau pulang ke bawah atau mana saya nggak tahu. Di situ saya bingung. Ya kita paksain ke atas, semakin ke atas. Saya dilihat di atas tuh ada kampung juga. Dia nanya, jangan mana rek kemana? Kita emang rek balik kita. Kampung mana? Kampung putri kita kita. Emang hari mana orang mana? Hari saya memang orang Cirebon, di dia boga pemajikan orang Lebak gitu tuh. Da ka dia teh dititah Komitoha. Cek si orang itu tuh cara mana majang bodoh cara orang Lebak eta mah didinya mah lain bangsa manusia, didinya mah sebangsa siluman. Kalau didinya mah bangsa siluman bagong. Oh gitu Pak, iya. Kamu kalau udah keluar di situ nggak mungkin bisa masuk. Nah, sekarang gini aja, kamu daripada bingung-bingung udah naik aja ke atas terus. Nanti di atas kamu di situ ada makam 2. Kamu duduk di situ, berdoa di situ. Nanti kamu dapat ilham, tahu apa saya nggak tahu. Udah di situ aja. Iya, terima kasih. Saya lanjut. Orang yang tadi ngobrol sama saya itu, pas saya udah jalan beberapa meter lah, pas nengok ke belakang tuh gak ada kampung situ tuh, hutan belantara. Malah ada air, ada kali kecil dari atas tuh, airnya lumayan beningnya di situ. Lanjut terus satu ke atas, makin ke atas. Emang bener sih di sana tuh emang ada kuburan 2 di atas tuh. Tapi kebanyakan orang-orang yang suka main ke atas di sana nggak ada kuburan, sebenarnya ada. Kalau lihat dari bentuk kuburan itu, yang satu pendek ya satu panjang, kalau nggak salah yang namanya pendek itu kalau nggak perempuan anak muda, kalau yang ini yang panjang ini kalau nggak laki-laki mungkin orangnya tinggi. Itu satu menghadapnya kuburan yang panjang itu. Tahu jam berapa udah cuaca di situ udah kabut, yang namanya kabut di sini Gunung Salak kabutnya lumayan tebal. Udah yang namanya dingin udah susah dibayangin saat di situ dingin. Mungkin dikarenakan kedinginan satu pingsan dekat kuburan. Waktu saya pingsan itu saya ngimpi di bawah jalan-jalan tahu kemana. Di penglihatan satu di situ tuh ada kerajaan, semacam kerajaan gitu ya, semacam kerajaan. Emang prajuritnya emang banyak. Itu menurut pakaian seragamnya itu seperti tombaknya atau apa, kayaknya tuh kerajaan Jawa Barat lah kayaknya sih. Saya ditanya dari mana mau kemana, wah setiap hari malah satu dibawa ke arah sebelah kanan. Di situ tuh ada ya semacam salah. Ditanya lagi sama prajurit, kamu tuh bertujuan ke sini tuh mau apa? Apa maksud tujuannya kamu ke sini? Saya pak kesini tuh ada yang bawa, tapi tahu orangnya kemana, malah saya cari ke orang-orang itu. Ya ada. Berarti kamu pengkhianat negara tuh ya. Saya nggak tahu masalah itu. Kok saya sampai kesini saya juga kurang ngerti. Udah kamu dasar pemberontak, masukin penjara. Terus ada anak kecil datang, pakaiannya tuh pakaian pangeran. Siaran itu tuh ngeliatin aja, yang liatin dia dekat si anak itu deket. Kang, permasalahannya apa kok ditangkap sini? Gak tahu Jang, saya juga nggak tahu permasalahannya kok saya di penjara begini gitu.
Mungkin Kang maling atau yang enggak, saya nggak maling. Ini Kang orang mana? Ya satu rumah saya tuh lagi kerja di proyek di perumahan di situ, pengen denger wayang. Malah saya bawa kemana-mana, malah saya sekarang sampai iya Kang, kalau itu memang bener ada wayang di sini. Selamatan itu kejadiannya tuh setahun sekali, kalau sekarang sih udah beres. Terus si anak kecil itu tuh langsung pergi. Terus datang lagi anak perempuan yang kegedean. Mang, kenaon di dia mang? Lah iya pan penjara mang tas maling naon mang? Ante cita neng teu maling atuh ieu teh jelema eta teh prajurit nah ditewak ka dieu mah. Ka dieu cita neng. Tulungan atuh neng, tulungan. Cenah mang teu wani kayaknya cenah rek. Tadi tuh si budak awewe si anak perempuan itu pergi lagi. Datang 3 orang sama anak perempuan itu berpakaian ya seperti pakaian priayi lah gitu ya. Makanya kalau kamu tuh sebenarnya udah berbuat salah apa, kamu kok sampai ditangkap di sini? Pak, saya tuh perasaan saya tuh nggak pernah saya nyolong atau nipu atau apa. Yang satunya lagi tuh ngomong, kamu habis jajan bakso sama yang perempuan itu. Yang namanya anak perempuan itu kamu tikain itu sebenarnya itu pemberontak negara. Berarti kamu udah nikah sama orang itu, berarti kamu juga pemberontak. Pak, tapi saya nggak tahu masalah itu, masalahnya saya nggak tahu, itu urusan mereka. Ya terima aja nanti itu. Si orang yang tadi itu tuh jalan lagi bertiga tuh keluar, nggak balik lagi, datang ya semacam pakai ya seperti prajurit juga, cuman dia bawa goloknya gede juga sih ya, seperti Ulu Balang, seperti Argojo. Di bawah satu di sebelah kanan istana, di situ ada meja pemenggalan, kayaknya sudah ada kayu gitu di tengahnya tuh untuk lingkaran begini, di atas itu satu dipasung pencet apa gitu, dipasung ya, saya dipasung hampir leher saya putus tuh. Ada yang tadi tuh, yang anak kecil tadi tuh datang, dia ngomongnya tuh saya juga kurang denger ngobrol-ngobrol sama itu. Terus satu si anak itu tuh balik keluar lagi sama pakaiannya seperti pakaian kepatian lah pakaiannya tuh. Saya si kepatian itu datang, ditanya lagi, kamu permasalahannya apa kok kamu sampai dihukum begini, apa masalahnya? Tadi Pak, saya tuh udah ditanyain sama yang bertiga itu, saya udah nikah sama orang di sana. Orang di sana saya habis jajan bakso, datang ke rumahnya, saya tuh ditikahin sama anaknya. Oh itu kamu kesalahannya, kamu tuh kenapa kamu kawin sama bangsa siluman, itu tuh bukan manusia, itu siluman. Terus saya itu gimana Pak, mungkin itu saya belas kasihan dari orang itu, saya dibawa ke rumahnya ya, seperti pati itu saya dibawa ke rumahnya. Terus datang istrinya, dia tuh ngaku sama satu anak, terus saya diselamatin bebas dari hukum penggal itu, bisa bebas. Di situ tuh saya bener-bener dianggap anaknya tuh, bener-bener dianggap anaknya. Saya diurus bener, dikasih makan, dijamin lagi gitu. Udah beberapa minggu kemudian satu ditanya lagi, dia nanya, kamu sebenarnya orang mana? Saya tuh Pak orang Cirebon, saya di sini tuh lagi kerja di proyek. Udah kerja di proyek lagi, habis kerja kan capek. Saya tuh duduk di depan proyek di bangunan itu, pas saya denger wayang, terus saya tertarik sama wayang. Masalahnya tuh saya senang sama wayang. Itu orang ketawanya enak banget, ketawanya bener-bener enak banget itu ketawanya. Kayak gimana Ki? Wah, ketawanya tuh begitu, enak sampai kayak seneng banget tuh ketawanya. Kita nggak ngerti ya, kok orang saya ngomong begitu ketawa kayak girang banget, kayak enak. Dia udah kenyang ketawanya, sananya Pak kok kayak senang Bapak saya denger gitu. Kamu aku orang Cirebon tapi blow on, kok bodoh.
sebenarnya itu bukan wayang, itu hanya sebagai kamu pikiran kamu saking senangnya sama wayang, saking senangnya kebudayaan Sunda, jadi kamu terkena halusinasi kamu. Itu sebenarnya di sini gak ada apa-apa, gak ada. Terus saya gimana nih pas saya mau pulang nih, saya di rumah kan punya anak istri. Kalau kamu pengen pulang nanti tunggu bulan purnama. Kata saya tuh kapan Pak bulan purnama? Ya udah kamu sabar aja tunggu sini. Saya tuh di situ tuh saya nanya sama tukang kebun, mang kalau ini sebenarnya orang kerja apa? Oh Jang, itu patih Jang. Patih apaan? Itu patih kerajaan di sini. Itu namanya kerajaan apa di sini tuh Mang? Ini di sini namanya Kerajaan Kayangan. Di situ emang kita sih agak gitu, agak aneh lah. Pernah dengar di waktu zaman dongeng. Kerajaan Kayangan ini kadang-kadang suatu saat itu selalu mengeluarkan kabut. Kalau ada permasalahan itu pasti keluar kabut tebal. Selalu begitu sampai kapanpun begitu. Kabut Halimun itu bukan? Kabut Halimun. Pokoknya kalau ada yang kesini ngomongnya nggak bener, itu pasti kabut turun. Itu selalu. Makanya di sini tuh banyak orang yang kesasar kemana emang bener banyak. Itu karena kelakuannya sendiri, sombong, sompra segala macem. Udah di situ tuh saya udah ngobrol banyak sama yang namanya Pati itu. Namanya Kerajaan Kayangan, tapi saya sayangnya nanya namanya tuh gak dikasih tahu namanya tuh. Saya kalau ketemu nanya lagi, Pak kalau sini rajanya siapa? Bukan raja, di sini ratu. Ya ratu namanya siapa? Biarpun kamu nanya sampai gimana, jangan sama saya, sama orang-orang tuh ya, sama rakyat di sini nggak bakalan ada yang ngasih tahu, nggak ada. Pada takut semua, pada segan sama beliau tuh, sama Pangersat tuh sangat segan. Dia nanya lagi, kalau kamu orang mana? Kalau saya orang Jawa Barat. Ya udah itu raja kamu tahu nggak raja kamu? Waktu dulu teh saya tuh pikirannya gitu ya, waktu itu kan masih dipegang zaman Pak Harto tuh dulu tuh. Saya tuh pikiran saya tuh Pak Harto. Masalahnya waktu pengalaman waktu di daerah Baduy, saya nanya, kalau kamu punya raja nggak, punya presiden nggak? Saya nggak punya presiden, saya punya raja. Adanya di mana? Di kota. Mana? Tahu nggak namanya? Saya nggak tahu, kata orang Baduy itu. Nggak tahu, saya nggak tahu namanya. Cuma saya punya gambar. Dikasih tahu sama orang Baduy itu, dikasih tahu tuh gambarnya Pak Harto. Untuk pikiran saya tuh waktu di situ tuh dikira tuh Pak Harto, padahal sih bukan. Saya tanya, Pak Harto, saya nggak kenal sama Pak Harto. Itu siapa? Pokoknya di sini tuh ratu. Cuma itu ada satu dia perkataan sampai sekarang juga saya kadang-kadang masih ingat. Nanti kamu di daerah kamu itu bakal ada goncang lebih dahsyat daripada ombak. Apa itu Pak? Udah kamu juga nanti, kamu pasti nanti tahu. Satu di situ tuh berpikirnya gini, kok udah goncang di daerah saya. Pikiran saya tuh di Cirebon, pikiran saya tuh ya. Ya alhamdulillah dari sampai sekarang nggak ada goncang, nggak ada apa di daerah Cirebon normal aja. Satu di sana tuh udah lama juga sih, tahu berapa hari lama. Saya ingat sama keluarga saya mau pulang. Udah pas saya tuh udah punya keluarga. Saya mau pulang, ya kalau mau pulang aja. Ya Pak terima kasih saya mau pulang. Biasa saya salam gitu sama orang yang tua, kita lebih tua. Ya kita cium tangan gitu. Ya udah kalau kamu mau pulang, tolong jangan ngelihat kemana-mana, lurus kamu pandangan kamu ke depan. Saya ya, semenjak turun tuh emang nurut. Saya tuh nggak pernah tengah ke kanan ke kiri. Ya kita kan kalau memandang terus ke depan kan kita badan itu pasti kaku. Ya cangkel gitu ya, cangkel. Pas gitu di samping satu ada yang nyamber. Ya itu celeng babi. Kan sengaja kita ngelihat ke belakang di situ, dari babi nyamber, saya lari manjat. Selamat tuh saya tuh manjat. Tuh yang kurang ajar itu babi nggak mau pergi di bawah di situ lama kelamaan tuh saya tuh jenuh di atas terus, udah keroyokan, perut udah lapar. Itu mungkin kedengarnya perut saya bunyi keruyukan itu mungkin si babi karena gimana saya nggak tahu, dia si babi itu pergi. Saya turun lagi.
perjalanan, lanjut perjalanan turun pulang. Udah dari tadi kejadian babi itu, di situ saya ada semacam delman lah gitu ya, semacam delman. Jang mau kemana? Saya mau pulang Pak. Kemana? Ke proyek Pak. Proyek mana ya? Soalnya saya juga kurang tahu, masalahnya saya kerja di situ baru 3 hari, jadi nggak tahu namanya, saya belum tahu. Udah yang saya gini ya, saya ingat daerah perumahan itu ada gerbangnya, tapi belum dikasih nama. Itu ya udah kamu naik. Saya naik di situ tuh bukannya saya dibawa ke tempat tujuan, saya dibawanya tuh gelap sih ya, saya tahu arahnya kemana. Pokoknya berlawanan ya, berlawanan. Karena kalau mau pulang kan turunnya ke sini lurus, gitu. Kalau ini berlawanan berarti waktu itu tuh belok ke sebelah kiri. Tapi kok anehnya saya tuh ada di Talaga Bodas, Garut. Anehnya tuh di Talaga Bodas tuh saya di situ bengong satu ke daerah hutan juga ya. Itu kok bisa dari Gunung Salak turun di Talaga Bodas ya Ki? Walau alam saya juga nggak tahu tuh waktu itu tuh ya, waktu saya naik delman itu, begitu nyampe ke Talaga Bodas, sadar tuh di situ ada anak muda penjaga tukang karcis. Saya ditepak pundak begini, ini pundak saya itu saya kaget, kayak orang baru bangun. Di situ saya baru sadar. Di situ saya juga bengong. Kok saya di sini? Itu tadi tuh saya tuh ada di daerah Gunung Salak. Dari sana tuh ada kuncen, tahu apa? Itu rupanya tuh pucel. Badannya tuh si laki-laki sama perempuan tuh pucel. Dia nanya, "Jang, kemana Jang?" "Pak, saya tuh terus terang aja Pak, saya tuh lagi kebingungan. Saya tadi di Gunung Salak, kok sekarang ada di Garut. Saya ini ceritanya gimana Pak, kok jauh sampai begini?" Dia tuh nggak banyak respon, dia langsung pergi. Pas saya lihat di daerah Talaga Bodas itu, di situ airnya kan air panas sih. Aneh, saya lihat ikan mas sebesar bantal, warnanya merah. Tapi saya nggak mau pusing, bodo amat lah, nggak pusing. Lanjut jalan. Terus sebelumnya ke sana, satu di situ tuh banyak alang-alang, semuanya pada diiketin. Itu satu iseng pada dibukain si itu tuh si alang-alang yang tadinya dikit itu saya bukain, dibarukan sama saya tuh. Di situ ada pohon yang udah mati, satu berdiri. Kebetulan dahannya tuh ke arah jalannya saya mau lewatin. Pas nengok ke atas, yang namanya gantungan tuh bukan gantungan baju, bukan gantungan celana, yang rata-rata yang digantung di situ itu orang. Jadi yang diikat-ikat tadi seperti alang-alang itu, ya kalau dilepas tuh seperti ularin cahaya. Saya juga kaget digantung di itu, ya banyak di pohon-pohonan itu, di dahan-dahan itu yang digantung tuh bukannya apa-apa, itu semua manusia. Semua manusia, ada yang perempuan, laki-laki, yang muda, itu banyak di situ. Terus saya perjalanan terus dari pohon itu tuh satu jalan, di situ kebetulan ada saung yang namanya tuh Pancuran 7. Itu dia ada kuncen datang, "Kang mau kemana?" Ya saya tuh kan terus terang aja, satu lagi ya dibilang bingung ya, dibilang enggak ya iya. Masalahnya saya tuh tadi tuh ada di Gunung Salak, kok kenapa sekarang ada di sini? Saya nggak ngerti itu gimana permasalahan. Tolong pecahin masalah saya ini gimana. Udah gini aja, kamu sekarang ikut sama saya ikut. Saya tuh dulu tuh dikasih makan ya sama bakar ikan asin. Saya tolak, gak mau, gak doyan. Udah gitu saya ditolak makan itu, satu disuruh mandi ke air terjun pertama dari atas. Ya kurang lebih sekitar 50 meteran lah. Suruh mandi, ya namanya itu air dingin yang ampun-ampunan tuh air terjun. Terus saya masih kuncen itu, saya diarahin, "Nih kamu mandi pertama di sini. Di sini udah beres." Itu saya mandi di Pancuran 7 tuh. Ya ngajak lagi ke saung tadi, dia ngomong,
Kang, saya mau nanya, kalau Akang orang mana? Saya orang Bandung. Kang, yang bener. Iya, saya orang Bandung. Itu dia ngomong, mungkin sadar mungkin enggak, saya kurang tahu. Kan terus terang aja di sini kalau ada orang Cirebon, kalau masuk ke sini, mandi ke sini, ini daerah itu apes, air terjun yang tadi indah bagus itu bakal gak ada airnya. Yang ini Pancuran 7 itu pada semua berhenti semua total. Sekarang Akang mau kemana? Ya saya pengen balik lagi ke sana Bogor, masalah satu lagi kerja di Bogor, gak bisa Kang. Akang udah masuk daerah sini, sekarang tinggal pulang aja. Ya udah saya mau pulang aja ya. Dari itu tuh saya jalan balik lagi ya, yang tempat tadi yang banyak si gelantung orang tuh, saya balik lagi. Tapi ternyata yang tadi waktu kesananya kelihatan, balik lagi tuh udah gak ada, hilang sama sekali. Jalan makin lama makin malam. Terus saya tuh di situ nggak tahu ini jalan tuh jalan cagak, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Asal mungkin ini jalannya tadi ke tempat pintu gerbang, mungkin jalan sini mungkin. Saya masuk ke kiri, muter, balik lagi ke situ, muter di situ, saya muter terus, ganti haluan ke kanan, ya begitu juga, satu selalu muter. Saya sadar tuh di situ saya udah suaban cerita sompral, baru saya sadar. Udah saya cerita sompral, yang tadinya jalan yang tadinya cagak begini tuh ada jalan lurus. Saya nanya, ini kan kalau ini jalan nanti akhirnya di mana? Ini akhirnya di Tasik. Akhirnya kata orang. Saya jalan terus ke situ, di situ juga ada banyak orang robung. Saya datangin, Kang, saya permisi, saya pengen ketemu Kuncen. Oh, saya sendiri, katanya. Ada keperluan apa? Saya kan mau nanya, tolong jawab yang benar. Saya tuh tadinya tuh di Bogor, Gunung Salak. Kenapa saya ada di sini sekarang? Akang kan di sini sebagai Kuncen. Seenggak-enggaknya tahu antara Talaga Bodas sama Gunung Salak tuh pasti seenggak-enggaknya tuh tahu. Oh itu saya masalah itu saya nggak tahu, saya nggak tahu sama sekali. Saya di situ tuh agak nyesel. Yang namanya Kuncen tuh nggak tahu sejarah, nggak ambil pusing. Pas dari sana ada orang, Pak kalau kesini kemana? Kalau yang pertama itu Bakahuripan, yang sebelah sananya Kejayaan, kalau yang sebelah sananya Keduniawian. Udah bodo amat, saya nggak mau ambil pusing. Saya jalan tuh ya, ada jalan bagus, emang bersih, kayak diurus. Saya lagi jalan di situ, ada pepohonan warna seperti sirih, ya seperti sirih. Begitu saya lewat ke situ, yang namanya sirih itu membelit, kaki saya tuh membelit ke sini tuh, membelit. Jalan sendiri, terserah mau percaya mau enggak. Nyambar ke sini sampai kaki saya dibelit. Wah, sekecil-kecil itu gak putus-putus. Makin lama kan sakit, saya kena ikatan Indonesia. Saya putusin, daun sirih itu yang saya putusin itu keluar, jadi getahnya tuh itu merah getahnya. Terus saya udah diputusin gitu, daun sirih ya, batang sirih yang di situ diikat dengan saya ini lepas dengan sendirinya. Saya lanjutin perjalanan ke depan, mandi sini, nggak ada buktinya apa-apa. Kesini, ini nggak ada apa-apanya. Jadi bilang nggak ada auranya lah, kosong aja sama sekali. Sampai namanya Kejayaan atau Keduniawian itu semuanya kosong. Gitu. Saya balik lagi, itu yang namanya Kuncen ngamuknya bisa-bisan. Wah, bahasanya kotor, saya layanin. Udah saya jalan. Kalau mau balik lagi ke tempat sini, kalau saya tuh arahnya dari sini tuh satu beloknya ke kanan. Kata orang ini ujung-ujungnya tuh di Tasik. Semakin lama semakin jalan, tadinya lebar tuh semakin menyempit. Terus banyak di situ tuh banyak pepohonan, banyak segala macam. Ada orang lewat, Mang, bener enggak, ini tuh tujuannya ke Tasik. Emang bener ini nanti ujungnya tuh di Tasik. Emang mau kemana? Saya tuh tadinya tuh mau pulang kerja, balik lagi saya tuh kerja. Emang kerja di mana?
bangunan BCA bangunan cananggeus yang anak kieu jang cek cek mang mah jangnya digawe di proyek mah capek gaji saberangan 250 perak cukup karena naon hayu milu jeung mang mana mang ayo tuturkan ayo ikut saya di belakang saya ikutin jalan tuh berdua sama si mang ayo orang mampir ke imah mang ka ditu saya tuh udah nyampe di situ ada gubuk cuma satunya gak ada lagi nah cenanya jangan iya bumi mang teh iya cenah besok saya ke dia saya masuk di situ biasa ngasih susu air makanan ringan gitu ya nah gini aja jangan ya kamu daripada kerja barang belum tentu udah gini aja kamu mau enggak jadi orang kaya ya jelas mau tapi gimana caranya nah sekarang gini aja yuk ikut saya tuh dibawa lagi sama si Mang itu ke belakang rumahnya nih udah gini aja nih kan udah siap-siap tuh sesajen udah tinggal kamu ngomong aja duduk di situ nanti emang baca doa-doa nanti kalau ada yang datang kamu ngomong aja maunya apa mau emas mau duit atau mau apa tar dulu Mang ini masalahnya apa Mang enggak kamu pengen kaya enggak ya pengen tapi ini permasalahannya apa udah gini aja nanti kamu kalau udah beres nanti saya kasih tahu nggak bisa Mang nggak bisa saya nggak mau belum jelas saya nggak mau mari mana beres senang kuahnya embung sih teh nah hati teman kasar gitu udah saya bisa kasar udah itu masalah nanti jelas saya ada kibatnya dewek terus terang pesugihan buta daik tuh wah bung sayang biarpun bagaimanapun juga saya tuh dididik sama orang tua saya tuh di bidang kebenaran di bidang kejujuran di bidang kesabaran ketabahan saya udah gede begini saya harus jadi pesugihan buta saya nggak mau nggak apa-apa saya hidup susah juga yang penting saya berusaha di jalan Allah kalau saya lagi belajar itu nggak masalah tapi saya kalau sini nggak mau saya udah saya bodoh batu mah ngajak di temararean duit kadewe kudu ya saya embung nah gitu kan cara balik itu siapa baik kita udah karena nangon aja jadi anak buah buta najis teh udah budak saya udah budak belegu budak teh songong dibayar kasanaan kayak embung kita lanjut perjalanan emang bener kata Tasik persis turun dari Anjak tuh satu dari kampung tadi tuh ya dari Kuncen itu tuh Kuncen pesugihan buta itu turun di situ saya sadar pas satu ini lagi kebingungan. Oke, Ki, berarti Aki itu perjalanan ke Gunung Salak itu solo ya, solo hiking atau mendaki sendirian ya. Ya. Berarti Aki masuk ke dunia gaib dong kalau begitu, ke alam lain. Ya kalau menurut ini sih emang begitu, tapi waktu kejadian itu saya nggak menyadari. Seakan-akan benar itu ya. Seakan-akan itu emang benar begitu, jadi kurang menyadari. Aki ingat itu berapa lama Aki Ya menghilangnya? kurang lebih soalnya gini ya waktu saya pulang ke rumah tuh saya lepas dari rumah saya pertama pergi sampai saya pulang tuh udah 2 tahun. Oh 2 tahun. Tuh waktu saya pertama berangkat dari rumah kan saya dari rumah diajak sama mandor Ya. mandor proyek itu udah kejadian begitu bangunan ini udah beres pulang si mandor tuh ke rumah istri saya nanyain mana suami saya dia nggak tahu jawabnya pasti jelas tuh saya udah gitu udah pulang jadi saya selama 2 tahun nggak pulang nggak ketemu keluarga. Perasaan Aki waktu di alam itu, alam gaib itu Ya, hanya sebentar ya? Kayaknya sih nggak lama kayaknya sih Sekitar 1 minggu mungkin gitu ya perasaan. ya kayaknya lebih lah kayaknya Kurang lebih ya. ya. Di dunia nyata ternyata sudah 2 tahun ya Ki. Iya 2 tahun. Akhirnya gimana Ki? Sampai di Tasik tadi pekerjaan ditinggalkan aja. Saya ya namanya boro-boro kerjaan pakaian salin saya udah nggak tahu ngalah KTP saya tinggal. Dia nggak peduli ya. Iya saya tinggal dan masalahnya waktu sebelum kejadian tuh saya tuh lagi santai main gitar sama teman-teman gitu. Waktu naik ke Gunung Salak itu Aki nggak
ngajak temen atau Gak ada yang mau. nggak ada yang mau? Selama 2 tahun menghilang itu, selama di alam gaib, dapat apa aja Ki oleh-olehnya? Ya udah semuanya pada hilang, gak diurus. Jadi nggak ada bawa apa-apa ya Ki? Sampai Aki 2 tahun langsung menuju rumah. Iya. Setelah dari Tasik itu, Iya. bagaimana perasaan istri Aki? Marahnya habis-habisan. Malah saya diusir. Diusir lagi? Iya. Diusir malah satu sama diusir. Malah mertua juga turut campur. Akhirnya lanjut berkelana lagi. Udah kelar lagi, udah ke Malang Edan. Lanjut perjalanan. Aki waktu di Gunung Salak sempat menikah kan dengan istri Iya. yang 2 itu. Iya. Itu gimana kabarnya Ki? Gak tahu. Hilang Udah gitu juga? aja udah. Iya, udah pergi ya udah. Tinggal aja. Tanpa bekas. Oh, Ya udah aja waktu keluar dari rumah mertua itu saya tengok udah gak ada, hutan belantara. hilangnya. Udah iya jadi hutan belantara. Antara siluman apanya walau alam saya juga nggak sempet melihat bentuk aslinya. Oke Ki, itu cerita yang luar biasa sekali. Pengalaman solo hiking atau mendaki ke gunung sendirian ya Ki ya. Luar biasa sampai masuk ke dunia gaib. Oke Ki, kira-kira ada yang ingin disampaikan untuk para pendaki yang akan ke Gunung Salak? Kalau saya sih pesannya begini aja ya. Waktu dulu kan saya tuh nggak tahu masalah daerah di daerah situ kan rawan. Masa dulu tuh omongan tuh bukan berupa lisan, dalam hati. Saya tuh terlalu sombong, selalu takabur ngomong ada apa saya gak takut, ada apa gak takut. Makanya saya pesan sama orang-orang pendaki gunung, jagalah hati, jagalah pikiran, jagalah mulut, jangan terlalu takabur, jangan mentang-mentang inilah itu aja. Kita kalau mau mendaki tolong dengan kesadaran, jangan terlalu takabur. Wah tanjakan ini mah enteng, saya udah biasa, jangan, kita anggap aja biasa, santai. Jangan terlalu sombong. Di sini di Gunung Salak itu banyak kejadian yang janggal, seperti kapal orang-orang hilang sampai ke Cirebon atau kemana banyak yang mati. Itu jangan nyalain alam, jangan, karena dia itikadnya jelek, sombong, takabur, itu gak boleh. Makanya kalau kita mendaki gunung di mana aja, Jawa Barat, Jawa Timur, di mana santai aja, gak usah macam-macam. Kalau kita sanggup nahan emosi, nahan kesombongan, lanjutin. Kalau nggak sanggup jangan, nantinya celaka. Jadi kumajek Sunda nama cilaka kopamola sorangan. Saya sendiri ngalami kesombongan saya. Masalahnya saya tuh udah biasa jalan ke sana ke sana bertahun-tahun, nganggapnya enteng. Punya kesombongan cuma itu. Saya rumasa, saya salah. Rumasa ini. Kejadian dari Bogor sampai ke Tasik kalau jalan kaki berapa bulan. Tapi dengan waktu itu saya secara gak sadar saya udah ada di situ. Makanya tolong sama anak-anak muda, janganlah kemana aja takabur. Seperti satu contohnya sampah, jangan buang sembarangan, kita cari tempat yang nyaman, buang di bawah daun-daunan atau di mana, nomor satu. Dua, kalau kencing asal jangan di mana aja, itu aja. Jangan pacaran di mana aja semaunya, ini hutan gak ada orang, kata siapa, banyak makhluk selain kita. Jadilah, hargailah alam, hormatilah penduduk. Ya, oke Ki, terima kasih atas ceritanya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Kalau sahabat mempunyai pengalaman tentang pendakian atau ingin berkomentar cerita dari Ki Jambrong, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nanti kita akan bertukar pikiran di sana. Demikian saja cerita dari kami, kisah hebat dari Ki Jambrong yang mendaki Gunung Salak sendirian, tersesat dan keluar kurang lebih 2 tahun, muncul di Tasikmalaya. Begitu saja dari kami, Malam Mencekam. Kepada Anda yang memiliki cerita menarik, silahkan tuliskan ke malammencekamstory@gmail.com. Terima kasih untuk supportnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.